Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di sore ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu, yang pula ana ingatkan untuk meniatkan datangnya sholat maghrib, ya, meniatkan kita menunggu sholat maghrib, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum mayam Allahu bihil khataya wa yarfa' bihi darajat. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian amalan yang dapat menggugurkan dosa dan dapat meninggikan derajat? Iya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan 3 amalan. Yang pertama adalah al-wudu' indal makarih. Berwudu di saat kita tidak suka pegang air. Ya mungkin di Ciwidey gitu ya, pas bangun malam jam 3, jam setengah 4 atau subuh, atau mungkin di yang cuacanya panas ketika umroh, bisa jadi di bulan Juli, di bulan Agustus. Nah itu cuaca sudahlah panas, air yang digunakan untuk berwudu pun panas nih, ya. Jadi agak perih untuk istinsyak. Nah, berwudu di saat itu dapat menggugurkan dosa dan dapat meninggikan derajat. Maksudnya lebih lagi. Sebenarnya wudu kapanpun itu dapat menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Tetapi di saat itu lebih lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kasratul khutha ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid, ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, intidharus shalah ila shalah, menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, itulah ribat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, war rajulu fi shalatin makanatis salatu tahbisu. Seseorang dia masih dihitung sedang sholat selama dia menunggu sholat, ya. Jadi anak ingatkan, anak niatkan untuk diri sendiri dan untuk teman-teman semua, ya, kita niatkan duduk kita sekarang ini untuk menunggu maghrib, sholat maghrib, ya. Maka sejak duduknya kita sampai maghrib nanti terhitung sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah, ya, insyaallah kita masuk bagian akhir dari kitab Al-Wasiyatus Sughra. Setelah 3 pertanyaan pertama dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang pertama adalah bagaimana agar baik dunia dan agama seseorang. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk menjaga ketakwaan, baik agama seseorang, ya, baik dunia seseorang dengan dia menjaga ketakwaan kepada Allah. Perintah Allah kerjakan,
larangan Allah tinggalkan, ya. Kemudian banyak beramal soleh, karena itu yang dapat menggugurkan kekurangan-kekurangan dalam ketakwaan kepada Allah, ya. Dan 4 hal yang dikatakan dapat menggugurkan dosa oleh Syekhul Islam apa saja itu? 4 yang disebutkan oleh Syekhul Islam yang dapat menggugurkan dosa di dunia ini. Apa itu? Abu Rafi? Enggak, bukan. Taubat, betul. Istighfar, kemudian amal soleh, yang keempat. Kemudian yang keempat bersabar, betul. Nah, yang 4 bersabar. Jadi 4 ini yang dapat kita lakukan di dunia untuk dapat menggugurkan dosa. Semuanya ada 10. Ya. Yang 6 lagi itu setelah seorang meninggal. Yang tadi sholatkan jenazahnya, mendapatkan syafaat Nabi, didoakan oleh anak cucunya, kemudian karena sedekah yang pernah dia lakukan, itu semua dapat menggugurkan dosa-dosa 10. Yang 4 ini yang bisa kita amalkan ketika di dunia. Kemudian bisa baik agama dan dunia kita dengan kita bermuamalah baik, berakhlak baik dengan manusia. Ya, ini kunci bisa baik agama dan dunia seseorang diambil dari hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jaga ketakwaan kepada Allah dimanapun kau berada, ya, dan gugurkanlah dosa dengan amal saleh. Kemudian bermuamalahlah, ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah amalan terbaik setelah amalan wajib. Ya, sebelumnya disebutkan kaidah amalan apa yang terbaik setelah amalan wajib adalah yang pertama yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW yang tidak pernah beliau tinggalkan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Ya, nah ini yang paling afdolnya nih. Kalau jadi apa itu diantaranya? Sholat tahajud, sholat 2 rakaat setelah subuh, ya. Kemudian 2 rakaat setelah subuh, 2 rakaat sebelum qabliyatul fajr. Kemudian mada wa ma'alihi sahibu, yang bisa dilakukan continue, terus menerus walaupun sedikit. Hadisnya jelas, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga yang disesuaikan dengan waktu, ya, sesuai dengan waktu. Mungkin ketika dikumandangkan azan, yang terbaik adalah kita menjawab azan. Nah, kemudian ketika antara azan dan iqamah, yang terbaik adalah doa atau sholat 2 rakaat, ya, daripada membaca Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat disesuaikan dengan kemampuan, ya, jangan memaksakan sesuatu yang tidak dia mampu, ya, justru itu akan membuat dia cenderung futur. Baik. Nah, 4 ini disebut kaidah, 4 ini disebutkan oleh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Kemudian beliau menyebutkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, amalan terbaik setelah amalan wajib itu apa? Zikrullah. Apa? Zikrullah. Nah, dan di antara zikrullah adalah thalabul ilm, belajar ilmu agama, atau sebelumnya zikrullah itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, seseorang zikrullah itu mengingat Allah, berzikir itu ada 2 macam, ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak lepas, seperti ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah di setiap waktu. Tetapi bisa jadi subhanallah lebih afdal di beberapa waktu daripada alhamdulillah. Alhamdulillah lebih afdal daripada Allahu akbar. Allahu akbar bisa jadi lebih afdal daripada la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang zikrullah itu muqayyad. Ya, muqayyad dilihat dari waktu dan keadaan, seperti ketika turun hujan, apa yang kita baca, doa-doa, zikir pagi dan sore, kemudian sebelum
masuk rumah, sebelum masuk WC, keluar dari WC, keluar dari rumah, masuk masjid, keluar masjid. Nah, seperti itu doa-doa muqayyad. Dan di antara bentuk zikrullah juga adalah thalabul ilm, beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan hadis, ya, maukah aku beritahukan kepada kalian yang itu lebih baik daripada kalian memerangi musuh-musuh kalian sehingga kalian terbunuh atau kalian membunuh musuh kalian. Baik. Ya, apakah mau beritahukan kepada kalian amalan terbaik yang paling sucinya bagi Rabb kalian, yang paling tinggi derajatnya, ya, dan itu lebih baik daripada engkau bersedekah dengan emas dan perak, dan itu bahkan juga lebih baik daripada engkau berjihad, bertemu dengan musuh, ya, dengan musuh-musuh Allah, kemudian engkau bunuh mereka atau kalian dibunuh. Iya ya Rasulullah, apa itu? Zikrullah. Jadi selalu seseorang menjaga zikir, lisannya selalu dibasahi dengan zikrullah. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, mata pencaharian terbaik. Ya, mata pencaharian terbaik ini pun sudah kita bahas. Ya, Syekh rahimahullah taala menyebutkan manhaj dalam mencari rizki. Ya, yang pertama adalah menjaga ketakwaan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian percaya penuh kepada Allah bahwasanya Allah akan mencukupinya, berhusnudzon kepada Allah, dan juga ketakwaan, ya. Ketakwaan datang di antara ketakwaan adalah thalabul ilm, belajar ilmu agama di antara sebab turunnya rezeki. Ada dua orang beradik kakak di zaman Nabi SAW. Adiknya selalu hadir majelis ilmu Nabi SAW. Sang kakak kerja. Sang kakak datang kepada Nabi dan mengeluh, ya Rasulullah, adikku selalu datang ke majelismu dan dia jarang membantuku. Ya, kata Rasulullah SAW, la'allaka turzaq bih. Dengan sebab itu engkau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan datangnya adikmu itu belajar ke majelis Nabi SAW, itu yang menyebabkan engkau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini thalabul ilm di antara sebab dimudahkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sebenarnya ayat tentang tolak. Tolak hal yang sangat berat, ya. Cerai itu sangat berat. Misalnya puluhan tahun berumah tangga kemudian terjadi perceraian. Ya, tapi dalam Islam haruslah baik-baik. Ya, sangat berat, dan Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang tetap menjaga ketakwaan kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang baik. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Jadi takwa adalah sebab utama datangnya rezeki. Baik. Ini sudah kita bahas, ya. Terus mata pencarian terbaik jadinya apa, Bang Felis? Enggak, mata pencariannya bertani atau produksi atau berdagang. Jadi ada ulama khilaf tiga ini, ya. Apa mata pencarian terbaik? Ada yang mengatakan berdagang, ada yang mengatakan bertani atau berkebun, ada yang mengatakan produksi. Ya, Anda sudah sampaikan hadisnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan tidak sama manusia itu. Ya, tidak sama manusia itu. Terkadang dia mempunyai kelebihan dari sisi produksi, jangan memaksakan diri untuk berdagang. Ya, seseorang dia bisa berdagang, jangan memaksakan diri untuk berkebun. Jadi tidak di bidangnya, dan itu menjadi sebab rusak atau menyebabkan tidak baik. Fa hadha yakhtalif bi ikhtilafin nas. Ini macam-macam orang, enggak sama semua. Ya, tetapi ketika Allah berikan untukmu kelebihan dari satu bidang, maka banyaklah beristikharah kepada Allah. Istikharah, ya, minta yang terbaik. Baik.
Nah, ini terakhir yang kita bahas. Ya. Kenapa bertani mata pencarian terbaik? Setia. Hadisnya gimana? Ya. Kenapa pertanian atau perkebunan mata pencarian terbaik? Kenapa? Yang dimakan. Iya betul. Yang dimakan sedekah, yang dicuri orang sedekah, yang dimakan burung binatang sedekah. Ya, kemudian tingkat ketawakalan petani itu ke Allah lebih daripada para pedagang dan para produksi. Kenapa? Mereka mengandalkan alam. Ya, maksudnya mereka mengandalkan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, yang mengalirkan sungai, ya kemudian untuk bisa biji mengeluarkan tunasnya. Ya, jagung kan misalnya jagung ditanam cuma biji-bijinya aja tuh. Ya, untuk bisa keluar tunasnya itu ya nggak bisa manusia yang bikin gitu. Ya, jadi ini ya di antara tawasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawasul Rasulullah ketika mau tidur, doa mau tidur, Allahumma faliqal habbi wan nawa, faliqal habbi wan nawa. Ya Allah, Engkau adalah faliq. Faliq itu yang memecah. Al-hab, semua biji-bijian. Wan nawa, biji kurma. Coba biji kurma sekeras itu. Ya, mana bisa orang keluarkan dari biji kurma itu tunas? Siapa yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, biji-biji padi, biji jagung, semua itu yang keras-keras aja luar biasa bisa keluar dari itu tunas. Nah, tingkat ketawakalan petani kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang lain. Ini dikatakan oleh para ulama ya. Kemudian sebagian ulama lain mengatakan berdagang. Kenapa berdagang? Baik, Pak, Kak Iqbal. Kak Iqbal nggak hadir ya terakhir. Bang Felis, kenapa dagang? Misalnya karena Rasulullah berdagang. Kita sedikit ini ya, apa namanya berdagang karena Rasulullah SAW dulu berdagang. Misalnya Anda bilang, kan itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Nah, apa jawab Bang Felis? Nah, barakallahu fiik. Jadi Allah menetapkan untuk Nabi yang terbaiknya, sekalipun itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah dipersiapkan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pekerjaan yang terbaik untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berdagang. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga adalah tadi memproduksi ya. Yang ketiga adalah memproduksi. Mana dalilnya? Dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Nabi Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah qila ya Rasulullah ayul kasbil atyab, ya Rasulullah mata pencarian apa yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, amilar rajulu biyadihi, seseorang dia memproduksi dengan tangannya sendiri, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang jujur, yang baik, ya, yang tidak menyelisihi. Mabrur itu yang baik, yang tidak menyelisihi, itu mata pencarian terbaik. Kemudian dari Miqdam radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadi. Tidaklah seseorang dia makan ya yang terbaiknya adalah dia makan dari hasil tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana yakul min amali yadi, dan sesungguhnya Nabi Allah yaitu Daud alaihissalam beliau makan dari hasil tangannya sendiri. Ya, bagaimana apa itu Nabi Daud ngapain? Azka pandai besi. Bagaimana Anda bilang kemarin Nabi Daud? Pandai besinya itu gimana? Seperti malam. Kayak wa alanna lahul hadid. Jadi besi itu jadi kayak malam. Sama ya? Jadi kayak malam gitu, jadi besi itu ya gampang sekali dibentuk oleh Daud alaihi salatu wassalam. Malam itu apa istilahnya sekarang namanya? Oh, malam, mana taunya malam ya. Jadi besi itu sangat mudah untuk dibuat.
oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian sedikit terluputkan atau lupa sampaikan pada pertemuan lalu, yaitu ayah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Siapa nama Al-Imam Al-Bukhari? Nah, siapa nama Al-Imam Al-Bukhari? Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Diulangi lagi. Nama Imam Al-Bukhari ini harus ingat ya. Beliau nanti akan kita bahas siapa Imam Al-Bukhari itu. Nah, nama Imam Bukhari adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim, ya, ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Nah, beliau sang ayah yaitu siapa tadi? Ismail bin Ibrahim, ya, Ismail bin, itu murid dari Imam Malik rahimahullahu taala, dan beliau ya ketika sakit parah ya, dan tidak lama setelah itu beliau meninggal, didatangi oleh kawan-kawan beliau, ulama juga. Nah, ulama juga. Beliau ini pedagang, ya. Kemudian ditanya, "Wahai Ismail, apa yang engkau persiapkan untuk bertemu Allah? Apa yang sekarang ini kau persiapkan untuk bertemu Allah?" Kata Ismail, "Tidak ada, kecuali tidak pernah aku memberi makan anak istriku ya dari hasil yang syubhat, apalagi dari yang haram." Ya, ini kata ayah dari Al-Imam Al-Bukhari. Tidak pernah aku memberi makan untuk anak istriku kecuali dari tidak pernah aku berikan makan untuk anak istriku dari yang syubhat apalagi yang haram. Dari yang syubhat apalagi yang haram. Nah, Imam Bukhari terlahir dalam keadaan apa? Buta. Imam Bukhari itu lahir buta di umur 12 tahun atau 8 tahun, Anda lupa. Di kitab Hadisari ya, Muqaddimah Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, disebutkan di sana biografi Imam Bukhari bagaimana dia terlahir buta di umur 8 tahun atau 12 tahun bisa melihat lagi. Karena setiap hari si ibu tanpa bosan-bosannya terus berdoa kepada Allah agar Imam Bukhari diberikan penglihatan, yang disembuhkan dari butanya, bisa melihat lagi. Nah, di satu malam sang ibu bermimpi melihat bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ibu Al-Imam Al-Bukhari, sekarang anakmu sudah bisa melihat, coba lihat. Di malam itu dibangunkan Al-Imam Al-Bukhari, kemudian memang bisa melihat, ya. Dan sejak umur 14 tahun atau 13 tahun, ya, ayahnya sudah meninggal. Kemudian Ahmad, abang dari Imam Bukhari, sang ibu, kemudian beliau Muhammad pergi haji ke Mekah dan minta izin kepada ibunya untuk tinggal di Mekah. Ya, umur baru 12 tahun, baru 13 tahun atau 14 tahun. Ya, enggak ada sanak famili, enggak ada di Mekah ini. Ya, yang balik lagi ke Uzbekistan sekarang ya. Bukhara itu di Uzbekistan, Turmud di Uzbekistan. Negara yang di dalamnya ada Bukhara, ada Turmud, negeri-negeri para ulama itu Uzbekistan. Pulang lagi mereka nih. Imam Bukhari diizinkan untuk belajar di Makkah. Subhanallah ya. Umur 13 tahun, enggak ada pondok. Maksudnya coba ya, kalau pondok kan ada yang membimbingnya kan, ada ustadznya, ada. Ini enggak, dilepas aja. Nah, ini Imam Bukhari rahimahullah taala. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, di antara sebab kenapa Imam Bukhari rahimahullah taala beliau bisa menulis ya, menyusun kitab terbaik setelah Al-Qur'anul Karim. Setelah Al-Quran, kalau Al-Quran memang kitabullah, ya. Tetapi yang ditulis tangan oleh manusia, yang disusun oleh manusia, yang terbaiknya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kenapa diantaranya? Karena sang ayah tidak memberi makan untuk keluarganya kecuali dari hasil yang benar-benar halal. Ya, jadi kalau Syekh Sulaiman, beliau menyimpulkan yang jelas harus halalnya, ya. Itu ibadah ketika seseorang dia mencari
yang halal, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang haram, kemudian dia berikan itu ke anak istrinya sedikit atau banyak, itu adalah ibadah. Baik. Nah ini ya. Kemudian kita masuk bagian terakhir. Bagian terakhir apa? Yang belum ditanyakan, yang belum dijawab. Nah, kitab terbaik. Kita baca pertanyaannya. Wa yurshidani ila kitabin yakunu alaihi i'timadi fi ilmi al-hadis. Wa kadzalika fi ghairihi min al-ulum asy-syar'iyyah. Ya, dan tolong tunjukkan kepadaku kitab yang menjadi rujukanku dalam ilmu hadis dan pula ilmu-ilmu lainnya dari ilmu-ilmu syar'i. Nah, sudah disampaikan sebelumnya, ilmu itu ada dua, ada ilmu dunia, ada ilmu syar'i. Yang diperintahkan untuk kita pelajari adalah ilmu syar'i karena ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menguatkan iman kita. Nah, kitab apa itu? Dijawab di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa amma ma ta'tamidu alaihi minal kutub fil ulum fa hadha babun wasi'. Wa huwa aidan yakhtalif bi ikhtilaf nash'il insan fil bilad. Masyaallah. Ini memang karena keilmuannya, kefakihan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau tidak langsung jawab buku apa itu, kitab apa itu. Ya. Beliau menjawab di sini wa ma ta'tamidu alaihi minal kutub fil ulum, sedangkan yang bisa engkau jadikan pegangan dari kitab pada ilmu-ilmu yang luas, fa hadza babun wasi'. Ini bab yang sangat luas. Ya. Bab yang sangat luas. Ilmu Allah itu sangat luas dan yang ditulis oleh para ulama itu sangat banyak. Ya, ada satu ulama yang bernama Ibnu Aqil. Beliau menulis, ya, belum sekarang ini belum ada ya yang bisa menulis sebanyak tulisan beliau. Ibnu Aqil menulis kitab, beliau beri judul Al-Funun. Beliau beri judul dengan Al-Funun. Funun ini artinya apa? Fan itu satu bidang ilmu, berarti funun bidang-bidang ilmu. Beliau beri judul kitab tersebut dengan Al-Funun 700 jilid. Satu jilid dulu itu sekarang dicetak 4 jilid. Berapa jilid itu? Ditulis oleh oleh subhanallah ya, oleh Ibnu Aqil tadi. Sahih Muslim saja, Sahih Muslim, kata Imam Muslim rahimahullahu taala, umur seseorang 200 tahun. Umur seseorang 200 tahun dan dia fokus untuk memilah hadis tidak lebih daripada apa yang sudah kubuat. Ya, tidak lebih dari apa yang sudah kubuat. Sahih Muslim isi hadisnya yang tidak berulang, kan hadis-hadis kan berulang ya, disebutkan oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang tidak berulangnya itu cuma 3030 hadis yang tidak berulangnya. Nah ini terus kemarin ketika Syekh Mu'adz hafizahullah taala ketika datang ke Ma'had, beliau menyampaikan faedah ilmu tentang kitab ya. Anak tanya tentang kitab ini, kitab itu, kitab itu. Beliau bilang kitab Funun aja, kata beliau. Anak pun yang punya Ibnu Aqil, iya, yang 700 jilid, kata beliau. Itu sebenarnya ada. Ya. Itu sebenarnya ada, tetapi sekarang ini belum ada yang bisa untuk mencetaknya, untuk bisa membongkarnya. Ya, ini kan kitab-kitab Syekhul Islam ini di mana didapatkannya? Di Perancis, di Spanyol, di Inggris, ya di Belanda. Ini 4 negara yang banyak menyimpan kitab-kitab ulama Islam. Sampai yang membuat yang membiayai untuk dikumpulkannya kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang terbitkan 37 jilid ya, itu oleh pemerintah Arab Saudi. Bukan para pedagang, bukan perorangan, bukan. Jadi pemerintah Arab Saudi membiayai 2 orang nih. Ya, 2 orang ini Syekh Abdurrahman Ibn Qasim dan Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Qasim. Nah, beliau jelaskan juga. Ya,
yang anak dulu taunya sepintas saja. Kemudian Syekh Mu'adz mengatakan dua ini, beliau perinci banget ya, dua ulama ini di sebelum zaman tahun 70-an atau tahun 60-an lah. Mereka berdua ini dibiayai oleh kerajaan Arab Saudi untuk membeli, yang mendatangi negeri-negeri tadi, negara-negara tadi, negara Belanda, Perancis, Spanyol, Inggris, ya, untuk membeli naskahnya itu. Bukan membeli, diambil, bukan. Untuk motokopi. Ya, bukan dibeli, bukan. Untuk motokopinya aja. Hanya bisa dibeli oleh negara, coba. Nah, kemudian setelah di fotokopi, kemudian dipelajari oleh banyak ulama, 5 ulama, baru di per hurufnya dipastikan. Ini titiknya berapa ini? Kan nggak jelas, titiknya mungkin ada 2 atau ada 3, seperti itu. Jadilah 37 jilid Majmu' al-Fatawa, sekarang punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian meninggal sang ayah Abdurrahman, ya, Muhammad melanjutkan, ya, Syekh Muhammad melanjutkan dan terkumpul oleh beliau. Dan ini pribadi, kalau beliau ini pribadi itu tambah 6 jilid, tapi nggak terkenal memang. Kalau sekarang ini ada seorang ulama Cina di Mekah namanya Syekh Ali ibn Hisham As-Sini, menambah 2 jilid lagi. Kitab Qaidatun fi Sabr yang kita baca sebelum ini itu dari yang dikumpulkan oleh Syekh Ali bin Hisham As-Sini, orang Cina, ya, tapi di Mekah. Nah, dan sampai sekarang masih banyak kitab-kitab ulama yang belum ditemukan, yang terpendam, yang nggak bisa dicetak, ya. Nah, banyaknya di mana? Tadi banyaknya itu di 4 negara tadi. Sedangkan yang di India itu banyak yang sudah tercetak. Yang di India adalah punya ulama-ulama Yaman nih. Nailul Autor, Sailul Jarror, punya Imam Syaukani, punya Son'ani, Subulus Salam, ya, punya Ibnu Wazir. Itu munculnya di India, di Yaman sendiri. Nggak bisa tersebar kitab tersebut. Ulama sunnah tahun 1100-an Hijriah, 1100 atau 1200-an Hijriah, ya, di lingkungan Syiah, yang mereka sampai ancam-ancam dengan senjata, ya, Syaukani, Son'ani. Tersebar kitab mereka ini justru di India. Jadi ada yang membawa ke India, dan di India lah dicetak kitab tersebut. Nah, sampai kepada kita pun hanya beberapa, banyak lagi yang enggak tercetak. Nah, di sini kata Syekh rahimahullah taala, "Fahada babun wasi'." Ini bab yang sangat luas, pintu-pintu yang sangat luas. Nah, sangat banyak. Wa hadza aidan yakhtalif bi ikhtilafin nash'il insan fil bilad. Kemudian untuk dijadikan kitab pegangan itu, ini berbeda-beda tergantung di mana dia tinggal. Faqad yatayassar lahu fi ba'dil bilad minal ilm. Bisa jadi dimudahkan di beberapa negeri dari ilmu satu bidang yang itu tidak dimudahkan ilmu lainnya. Misalnya seperti ini. Ya, atau kita baca dulu. Au min tariqihi wa madhab fihi ma yatayassar lahu fi baladin akhar. Ya, atau madhab tertentu, kitab-kitab di madhab tertentu, ilmu-ilmu di madhab-madhab tertentu yang itu tidak dimudahkan untuk dia di negeri yang lain. Nah, jadi ya kita tahu Syekh Muhammad, siapa nama Tuanku Imam Bonjol, siapa namanya? Tuanku Imam Bonjol, siapa namanya? Bang Teddy ini. Bang Teddy nggak tahu push up 10 kali kayaknya. Ya, namanya nggak tahu. Wah, benar push up nih. Tuanku Imam Bonjol, namanya siapa? Muhammad Ibn Syihab. Ya, namanya Muhammad Ibn Syihab, Maghribi, orang Maroko. Nah, beliau Tuanku Imam Bonjol ini udah lama tinggal di Pasaman di Sumatera Barat. Dan guru-guru beliau Harimau nan Salapan, dikenal dengan Harimau nan Salapan. Salapan teh sanes salapan Sunda. Salapan itu artinya 8. Harimau yang 8. Ya, sampai sekarang masih ada pondok-pondoknya gitu ya. Di beberapa daerah di Sumatera Barat
mereka ini murid langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. 8 ulama ini. Ya. Nah, ketika membawa ilmu tersebut ke Sumatera Barat, maka terjadi di sana perang padri, perang ulama. Padri kan ulama ya. Baik. Nah, Anda dapatkan di beberapa tulisan bahwasanya Tuanku Imam Bonjol masih berakidahkan memahami 20 sifat. Jadi akidahnya apa? Asy'ariyah ya. Yang jelas itu tidak tidak demikian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau guru beliau ini. Nah, jadi kenapa? Nah, inilah jawabannya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Terkadang seseorang dia dimudahkan untuk mempelajari ilmu di satu negeri yang itu tidak dia dapatkan di negeri lain. Ya, maksudnya dia nggak bisa mempelajari seluruh bidang ilmu di negerinya. Ya, mungkin dia mendapatkan ilmu tauhid dalam tauhidul uluhiyah. Ya, dan pada saat itu masih sedikit orang yang membahas tentang tauhid al-asma wa sifat, sehingga masih berjalan dengan tauhidul asma wa sifat yang ada di negeri itu. Yang tidak dimudahkan seseorang mempelajari tauhidul asma wa sifat yang sebenarnya. Ya kayak kita dulu waktu kecil. Ya itu yang kita hafal kan. Ya wujud kidam bako, ya mukhalafatul hawadits, wahdaniyah. Nah, itu kenapa? Dan kita harus berikan ke lapangan. Ya, mereka para ulama dulu, mereka para ulama dulu kayak Muhammad Nasir, kemudian Buya Hamka, ketika mereka mendakwahkan juga tauhid, mereka mendakwahkan juga sunnah. Ya masih ada kekurangan mereka nih. Ya, mungkin itulah yang belum sampai kepada mereka. Jelasin insyaallah. Ya, yang belum sampai kepada mereka bisa jadi di setiap daerah tuh. Ya, seperti Pangeran Diponegoro atau yang lainnya. Ya, mereka memiliki ilmu tauhid tetapi ada kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, itu yang tidak Allah mudahkan untuk mereka dan kita harus berlapang dada di sini. Oh, ini akidahnya Asy'ari nih, enggak bisa nih. Ini bukan ahlu sunnah nih misalnya, nggak bisa dibilang seperti itu. Jelas nih ya? Baik. Nah, bahkan sekarang saja, ya, di zaman internet, zaman media sosial, nggak bisa juga kita langsung memvonis mereka yang datang ke kuburan, mereka yang minta-minta ke kuburan, langsung kita vonis mereka keluar dari Islam. Nggak bisa. Di negeri kita ya. Kalau di Arab Saudi, banyak para ulama Arab Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, udah itu kafir, itu murtad. Mereka yang datang ke kuburan, berdoa ke kuburan, itu murtad. Nah, itu yang dibawa oleh sebagian ustadz yang ada di Indonesia ini, mudah mereka mengkafirkan para penyembah kubur. Ya, ini fatwanya jelas kok dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan. Memang iya betul seperti itu. Tetapi mereka berfatwa di negeri mereka. Ya, yang sudah dari tahun 1100 Hijriah. Berarti sekarang berapa nih? Udah 300 tahunan Hijriah. Mereka hidup di atas tauhid. Ya, itu sudah turun temurun, tauhid itu sudah mengakar. Ya, tapi kalau di Indonesia ya nggak bisa seperti itu. Ya, jangankan. Nah, sebagian mereka diancam, sebagian mereka dikelabui. Jangan dengar itu mah Wahabi, jangan dengar itu mah radikal, jangan dengar itu mah teroris kan gitu. Jadi mereka nggak mau baca sehingga tidak tahu hujah. Jadi tidak sampai kalau dibilang iqamatul hujah, tidak bisa ditegakkan hujah kepada mereka sampai mereka bisa dikeluarkan dari Islam. Itu belum sampai hujah tersebut kepada mereka nggak mau baca, mereka nggak mau dengar. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, beliau mengatakan saya tidak mengkafirkan orang-orang yang datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani yang meminta-minta ke sana karena tidak ada yang menyampaikan tauhid ini kepada mereka. Saya tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan Ahmad Al-Badawi karena tidak ada yang menyampaikan tauhid ini kepada mereka. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri beliau tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin yang jahil seperti itu tuh. Ya, nah di negeri kita sekalipun seperti itu. Ya, sebagian mereka
masih ikut-ikutan dan mereka tidak mau membaca hujjah. Baik. Nah, ya. Wa huwa aidan yakhtalif bi ikhtilafin nasy'il insani fil bilad. Jadi terkadang dimudahkan di Indonesia ini beberapa bidang ilmu yang bermadzhab dengan mazhab Syafi'i yang tidak bisa kita untuk mendalami mazhab Hambali, misalnya mazhab Hanafi atau mazhab Maliki, kan jelas. Begitu juga sekarang nih di Maroko, Jazair, Libya, Tunisia, setengah dari Mesir, kemudian Mauritania sampai ke bawah, ya, Mali, Kenya, Tanzania, Djibouti, Senegal, semua itu mazhabnya Malikiyah yang tidak dimudahkan mereka untuk mempelajari mazhab Syafi'i. Ya, Irak, Iran sampai ke Uzbekistannya sana, ya, Cinanya, Bangladeshnya, Afghanistan, Pakistannya itu Hanafi. Ya, Hanafi. Kalau Syafi'i Yaman Selatan, kemudian Asia Tenggara dan Mesir setengah. Nah, jadi untuk dikatakan seseorang dia bisa menguasai seluruh bidang ilmu itu hampir mustahil. Ya, hampir mustahil. Dan memang nggak ada yang sempurna, ya. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili, setingkat ulama terbaik dunia di alam semesta ini, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja, banyak terluputkan oleh mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kaum muslimin yang datang setelah mereka. Contohnya apa yang terluputkan oleh Umar bin Khattab? Hadis apa? Nah, itu diantaranya melarang umroh di bulan-bulan haji. Kok bulan-bulan haji? Emang haji berapa bulan? Haji di bulan Dzulhijjah aja kan? Kenapa kok istilahnya di bulan-bulan haji? Melarang umroh di bulan-bulan haji. Haji itu cuma 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haji itu 6 hari. Kalau orang Indonesia mah 5 hari. Kebanyakan langsung tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Dan terkadang 4 hari cuma. Kebanyakannya 4 hari. 9, 10, 11, 12 udah. Ya, kebanyakan orang Indonesia 4 hari. Sudah 6 hari. Nah, kenapa kok dikatakan bulan-bulan haji? Atau apa saja bulan-bulan haji itu? Dari kapan orang boleh melaksanakan haji? Ya, bulan apa bulan-bulan haji? Ya, itu 1 bulan. 2 bulan yang lainnya bulan-bulan haji, ya, ashhuril hajj istilahnya. Bulan-bulan haji. Kapan itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Jadi misalnya kita sholat Id nih, Idul Fitri di Indonesia. 1 Syawal tuh. Setelah tanggal 1 Syawal langsung kita pergi umroh. Kita pergi ke Arab Saudi, umroh, berdiam diri sampai nunggu 8 Dzulhijjah. Kita mendapatkan haji tamattu namanya. Ya, umroh dulu, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Haji tamattu. Nah, seperti itu. Jadi boleh mulai haji itu dari bulan Syawal, berangkat haji itu dari bulan Syawal. Ya, boleh bulan Dzulqa'dah. Ya, tapi kalau untuk proses hajinya tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi sebelumnya ada ibadah yang bisa kita kerjakan, yaitu umroh. Inilah yang dikatakan haji tamattu. Ya, kalau dia bawa domba tuh ke atas pesawat namanya haji qiran. Hajinya Rasulullah SAW itu haji qiran. Ya, beliau bawa unta 100 ekor dari Dzulhulaifah, dari Madinah ke Makkah. Ya, nah. Baik. Nah, kita lanjutkan. Di antara yang terluputkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah batasan mengetuk pintu
3 kali. Ya, ada kalau nggak salah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengetuk pintu rumah Umar bin Khattab 1 kali, assalamualaikum, nggak ada. 2 kali, assalamualaikum, nggak ada juga jawaban. 3 kali, assalamualaikum, nggak ada juga, langsung pergi. Abu Sa'id Al-Khudri dikejar oleh Umar. Umar mungkin sedang siap-siap pas buka kok nggak ada. Dilihat Abu Sa'id Al-Khudri dikejar oleh Umar. Kenapa kau pergi? Karena aku mendengar batasan mengetuk pintu itu 3 kali dari Rasulullah SAW. Engkau datangkan saksi, kalau enggak kupukul engkau. Kata Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah udah meninggal di zaman beliau jadi Amirul Mukminin pada saat itu. Dalam keadaan setengah menangis, ya, Abu Sa'id, hadis Sahih Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri datang ke para sahabat yang lain. Di sana ada Abu Musa, di sana ada sahabat yang lain. Kemudian disampaikanlah apa yang terjadi. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, aku mendengar itu dari Rasulullah SAW. Batasan mengetuk pintu itu 3 kali, kalau tidak ada kita pulang. Nah, selamat. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi maksudnya terluputkan itu dari Umar bin Khattab, setingkat Umar bin Khattab, ya. Nah, kemudian juga masalah bagaimana kalau seandainya seseorang yang dia mimpi janabah atau dia mendatangi istrinya dan ada sisa air mani di pakaiannya, apakah boleh dipakai untuk sholat? Ya, ini para sahabat bertanya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, boleh enggak dipakai sholat nih? Padahal wa inna buqa'al ma fi thawbihi, dan bekas air itu jelas terlihat di pakaian Nabi. Ya, boleh. Jadi tidak najis, ya. Mani itu tidak najis. Yang najis itu adalah madhi. Ya, madhi adalah cairan yang keluar. Kalau itu tanpa tekanan. Kalau seandainya mani dengan apa? Dengan tekanan. Nah, madhi ini najis. Ya, kalau mani itu tidak najis. Makanya manusia enggak najis karena terbuat dari air mani, seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Lakin jima'ul khairi ayasta'in billahi subhanahu fi talaqqil ilmil mawruth anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, ini yang selalu terulang kalau kita perhatikan setiap jawaban Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, hampir seluruh jawaban Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu beliau katakan seperti ini, ayasta'in billah, coba minta pertolongan kepada Allah. Yang dikatakan kebaikan itu adalah coba engkau minta pertolongan kepada Allah. Ya, jadi jangan merasa hebat, jangan merasa pintar, jangan merasa cerdas, jagoan, dia sudah belajar sekian lama. Enggak. Semua itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi talaqqil ilm, ketika belajar ilmu agama yang itu dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu alladhi yastahiqu yusamma ilman, karena yang datang dari Rasulullah sajalah yang dikatakan ilmu. Sudah saya sampaikan juga kan? Ilmu itu adalah maqala Allah wa qala rasuluhu. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah SAW dengan dalil. Dalil maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-ilm ma'rifatul haq bidalilihi, mengenal al-haq dengan dalil. Jadi semua itu dikembalikan ke dalil Al-Quran dan hadis, ya. Nah, itulah yang dikatakan ilmu sebenarnya. Kalau seandainya ada sumber dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada sumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan ilmu, ya. Nah, kalau kita dapatkan warisan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dikatakan apa? Hadis. Ya. Wa ma siwahu imma ayakuna ilman fala yakunu nafi'an wa imma alla yakuna ilman wa in summiya bihi. Sedangkan selain itu, ya, kalau tidak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, itu tidak dikatakan ilmu. Kalau seandainya pun dikatakan ilmu, maka tidak bermanfaat. Dan kalau seandainya wa imma alla yakuna ilman, kalau ana ulangi lagi dari awal, ketika satu ilmu itu tidak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, maka itu bukanlah ilmu, sekalipun itu dinamakan apa? Ilmu.
Atau bisa jadi ilmu tapi enggak bermanfaat. Ya, bisa jadi ilmu tapi enggak bermanfaat. Nah, di sana ada ilmu yang memadaratkan. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya, berarti di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Yang pertama adalah memang ilmu tersebut merusak Islam, yang dia milik, merusak tauhid, merusak iman. Ya, apa itu? Ilmu filsafat diantaranya. Ya, atau ilmu perdukunan, ilmu sihir. Nah, ini justru merusak nih. Atau yang dikatakan ilmu tidak bermanfaat itu apa? Ilmu yang tidak diamalkan. Jelas ini? Ilmu, dia punya ilmu benar, tapi tidak diamalkan, dikatakan juga ilmu tidak bermanfaat. Jadi ilmu tidak bermanfaat itu ada dua. Yang pertama tadi apa? Memang zat ilmu tersebut merusak Islamnya, imannya, tauhidnya. Seperti ilmu apa tadi? Ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu perdukunan, ya, atau ilmu yang tidak diamalkan. Ilmunya benar nih, tetapi tidak diamalkan, maka dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Nah, walain kana ilman nafi'an fala budda ay yakuna fi mirathi Muhammad. Yang dikatakan ilmu bermanfaat itu harus yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yughni anhu mimma huwa mithlu wa khairu minhu. Dan kita nggak perlu ilmu lain itu. Kita nggak perlu ilmu filsafat Yunani, filsafat India, filsafat Cina, filsafat Jawa. Kita nggak perlu bahkan ilmu yang ada di Taurat, yang ada di Injil, sekalipun belum diubah. Jelasnya, Taurat ilmu nggak waktu di zaman Nabi Musa? Sumber ilmu kan, demikian pula Injil. Nah, Islam ini, Al-Quran ini, Al-Quran itu sudah sempurna. Al-Quran tidak perlu tambahan Taurat, tambahan Injil. Ini kita bicaranya Taurat dan Injil yang belum diubah ya. Mana dalilnya? Kata Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan wa taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum." Andaikan Nabi Musa masih hidup dan kalian ikuti beliau dan kalian tinggalkan aku, maka kalian sesat. Ya. Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila ittiba'i. Andaikan Nabi Musa masih hidup, maka dia tidak punya kelapangan kecuali mengikutiku. Ya. Jadi Islam ini sudah sempurna. Bahkan manusia terbaik tadi, karena sering-sering ulang seperti ini, ulama terbaik setelah para nabi dan para rasul itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Enggak tahu yang namanya ilmu filsafat itu. Enggak tahu yang namanya ilmu kalam, ilmu mantik. Enggak tahu yang nama, dan beliau dan mereka adalah ulama terbaik di alam semesta ini selain para nabi dan para rasul. Ya, karena sebagian orang harus mempelajari ilmu ini, ilmu itu, ya, untuk menjadi ulama besar. Enggak. Hanya Al-Quran dan hadis itu sudah cukup untuk menjadi seorang alim yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan juga. Ya, jadi apa yang datang dari Rasulullah SAW itu sudah sangat cukup. Tidak perlu ilmu-ilmu lain lagi. Ya. Wal takun himmatuhu fahma maqasidir rasul. Nah, diperjelas lagi oleh Syekhul Islam ini saking faqihnya beliau nih ya. Nah, faqih ini Masya Allah. Saking faqihnya beliau. Jadi yang pertama beliau beri kisi-kisi ya. Yang pertama yang namanya ilmu atau kitab yang dijadikan pegangan itu haruslah sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Ya, harus dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh dari yang lainnya. Filsafat itu nggak perlu tuh. Yang pertama. Yang kedua, wa takun himmat fahma maqasidir Rasul. Dia harus paham. Dia harus paham apa yang datang dari Rasul. Fi amrihi wa nahyihi wa sairi kalamihi. Baik itu perintahnya, larangannya, atau semua ucapannya. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr,
Apa yang datang dari Rasulullah itu 3. Perintah, larangan, kabar. Perintah untuk kita kerjakan, larangan untuk kita tinggalkan, kabar untuk kita benarkan. Ya. Nah, ini saja 3 hal ini saja yang datang dari Nabi SAW. Kita baca banyak sekali kitab-kitab hadis ya berputar dari 3 hal ini. Ya, perintah Rasulullah, larangan dari Rasulullah, kemudian kabar dari Rasulullah SAW. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, sedangkan kabar-kabar kita benarkan. Apa yang terjadi yang telah lalu atau yang akan datang kita benarkan. Nah, jadi wajib kita untuk memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Ya, jadi nggak hanya seseorang dia menghafal Al-Quran saja, nggak seseorang menghafal hadis saja, tapi dia nggak tahu arti atau tafsir dari ayat Al-Quran yang dihafal atau makna dari hadis Nabi SAW yang dia hafal. Jadi dia harus tahu maksud Nabi SAW. Nah, sekarang ini ada kitabnya. Apa nama kitabnya? Syuruhat, ya, syarh Kutubus Sittah misalnya, syarh Kutubus Sittah. Syarah ini apa? Uraian, ya, uraian Kutubus Sittah. Ada Sahih Bukhari disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ada Sahih Muslim namanya Al-Minhaj, syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian ada Tuhfatul Ahwadhi, syarh Sunan At-Tirmidzi. Ada Aunul Ma'bud, syarh Sunan Abi Daud. Ya, ada syarah An-Nasai punya As-Sindi. Ada Ibnu Majah, ya, Sindi juga. Nah, ada kalau sekarang luar biasa lagi, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithiobi sudah meninggal berapa tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu beliau rahimahullah taala. Beliau mensyarah kitab-kitab tadi, An-Nasai, Muslim, Tirmidzi, luar biasa sekarang ini. Baik. Dan Syekh Abdul Razak ketika beliau mulai masuk poin yang keempat ini, kata beliau, ini sekarang kitab nih, kata beliau. Padahal kita sekarang dimudahkan oleh Allah langsung belajar dari ulama-ulama hebat. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Syekh. Ini ulama sebelum Syekh bin Baz, ya. Mufti sebelum Syekh bin Baz. Jadi semua mufti Arab Saudi itu dari tahun 1100 dari Syekh. Nah, semua kalau untuk urusan pemerintahan itu dari Al-Su'ud, dari Muhammad bin Su'ud. Kalau untuk urusan agama dari Al-Syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, semua mufti itu dari keturunan anak cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian disela tuh dengan Syekh bin Baz. Ya, karena memang tidak ada ulama yang paling hebat pada saat itu di Arab Saudi kecuali lebih daripada Syekh bin Baz gak ada. Nah, Syekh bin Baz lah yang jadi mufti, baru kembali lagi setelah Syekh bin Baz meninggal, baru kembali lagi ke anak turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang ini Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Sekarang ini Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Seperti itu. Ya, sampai sekarang. Dan banyak ulama-ulama Syekh Al-Syekh, ya, seperti yang diangkat sekarang ini oleh Muhammad bin Salman, ya, yaitu Syekh Syekh Abdul Latif, Syekh Abdul Latif Al-Syekh, beliau yang di bidang Kementerian Agama. Nah, ini luar biasa. Memerangi ikhwan muslimin yang ada di Arab Saudi. Kata Syekh Abdul Razak, kita bisa mendengar langsung suara mereka. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Amin Asy-Syanqiti, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Terkadang ada juga Syekh Abdurrahman, gurunya Syekh Utsaimin, Abdurrahman As-Sa'di, ya, atau As-Sa'di. Kemudian banyak ulama yang kita bisa mendengar langsung nih, audio mereka lengkap. Dekan Fakultas Akidah Jami'ah Islamiyah, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, lengkap. Ya. Tetapi yang tidak ada himmah, semangat. Yang tidak ada kesungguhan. Ya, bagaimana mereka dulu untuk satu hadis Nabi saja mengeluarkan puluhan juta rupiah. Untuk satu hadis, ya kan? Kisah siapa itu? Contohnya Jabir bin Abdullah. Untuk satu hadis tentang kisos di hari kiamat. Manusia dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang kaki, bertelanjang pakaian, ya.
itu ditempuh oleh Jabir bin Abdullah dari Madinah ke Syam. 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan lagi pulang. Berapa biayanya tuh? Biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan beliau hanya untuk 1 hadis itu pulang lagi tuh. Gimana dulu? Sekarang modal 600.000 rupiah beli handphone ya, 600.000 rupiah sudah berapa ratus ribu hadis kita dapat kan? Ya berapa kitab kita dapat. Nah kemudian sampai sekarang pun kita bisa mendengar langsung audio mereka ini. Kemudian Syekh Abdul Razak bercerita, ini maksudnya ini bisa kita ambil pelajaran. Ketika beliau mengisi di satu tempat kajian, ternyata beliau mendapatkan pertanyaan bukan dari orang awam ini. Ini pertanyaan dari orang berilmu nih. Ya. Pas ditanya kalian dari mana? Kami pekerja masna siap. Jadi pekerja bikin baju. Ya, pekerja bikin baju di satu negeri. Wallahu a'lam di mana kata Syekh Abdul Razak. Kemudian dari mana kalian aku bisa pertanyaannya seperti ini berat banget nih Syekh Abdul Razak aja ini berat nih bukan pertanyaan orang awam nih, pertanyaan ulama ini. Ya kami dulu seminggu sekali belajar dengan Syekh Utsaimin. Gimana? Pakai telepon? Oh enggak ada biaya kami kalau untuk pakai telepon. Ya, kalau pakai telepon enggak ada biaya. Jadi gimana sepekan sekali itu? Jadi kami setel satu pelajaran Bulughul Maram, hadis Bulughul Maram dari awal sampai akhir kan ada tuh Syekh Utsaimin. Nah, setiap sepekan sekali kami ngumpul, kami dengar audio itu. Sepekan sekali. Kemudian kami tulis yang menjadi faedah-faedah. Enggak ada syekh, enggak ada ulama di negeri kami, enggak ada. Ya. Dan alat-alat dulu terbatas juga. Dulu kan pakai kaset ya. Pakai kaset ke Arab Saudi, umroh atau haji. Nah, istilahnya dibakar ya. Ya, kaset kosong dibakar kayak dulu juga dari Yaman pas haji bawa kaset kosong untuk ngebakar untuk merekam Syekh Muhammad Aman Al-Jami, semua kitab-kitab akidah, semua durus akidah beliau. Ya. Baik. Nah, jadi itu perjuangan mereka sepekan sekali dan sampai selesai Bulughul Maram. Kan luar biasa itu. Sekarang YouTube, Masya Allah. Ya, media sosial lainnya. Itu anugerah bukan? Anugerah. Ya. Baik. Tapi semangat yang kurang kata Syekh Abdul Razak. Semangat yang kurang. Sebenarnya kita bisa terus di perjalanan pakai headset. Ya. Kadang kita berulang kali. Ada ustadz, ada asatidzah luar biasa di Indonesia ini. Ya, ada Ustadz Firanda luar biasa. Beliau ini luar biasa. Nah, asatidzah yang lain. Itu bisa kita dengar terus tuh faedah-faedah ilmu dari mereka itu. Kalau sudah bisa bahasa Arab kita, nah insya Allah semangat. Ada belajar bahasa Arab ada? Bang Felis di sini? Ada tuh kan, insya Allah berarti nggak nyampe setahun lagi lah ya, 6 bulanan lagi insya Allah udah bisa dengar langsung kajian-kajian Syekh ya, dari Qawaidul Arba'nya, Ushulus Sittahnya. Kalau yang disampaikan oleh para asatidz itu mah ilmu dasarnya. Nanti yang luasnya, yang dahsyatnya itu dari para ulama yang Anda sampaikan tadi. Ya, manfaatkan fasilitas yang Allah mudahkan untuk kita sekarang ini. Dengan kita terus belajar ya, terus ya setel terus. Mau nyuci, kira sedang nyuci, sedang maku apa, bikin apa. Dengar terus. Jangan sampai hilang waktu. Ya, sayang. Dulu aja ulama belum ada alat-alat seperti ini ya. Mereka nggak mau terbuang waktu mereka sedang buang hajat anak mereka yang disuruh baca kitab. Ya, kan nggak boleh baca sambil baca kitab ya. Nah, jadi ada yang bacain kitab. Ya, bahkan sebagian ulama untuk makan aja nggak ada waktu. Maksudnya mereka sambil nulis, sambil baca, sambil disuapin.
ya, sambil disuapin. Dan kadang lupa, tadi udah makan belum ya? Kan tadi udah disuapin. Terus terkadang Abu Muhammad Ibn Hazm tidak mau membuang waktu, ya, air minum, air putih, masukin biskuit, diaduk, udah langsung selesai, udah makan. Ya, nggak nyampe 2 menit. Barakallahu fiik. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah bantu kita. Allahumma amin. Faidat ma'anna qalbuhu anna hadha huwa muradur rasul fala ya'dil anhu fima bainahu wa bainallah. Subhanallah. Ini yang dengar tadi luar biasa dari Syekh Sulaiman. Ya, perjalanan ke sini. Ketika seseorang sudah yakin itu adalah ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang hak, maka jangan sampai bergeser hatinya. Ya. Sekalipun dia diancam, sekalipun dia dikatakan Wahabi, saya bilang kayak gitu. Kamu dibilang Wahabi, kamu dibilang Irhabi, tapi katakanlah ini yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya nggak Wahabi, saya Sunni, saya pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika kita sudah tahu satu hadis dengan pemahaman yang benar, nah nggak boleh goyah tuh, nggak boleh kita goyang, walaupun kita dituduh, difitnah, diancam macam-macam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang hikmah lagi dakwah, kurang hikmah apa dakwah beliau, ya. Dengan selembut itu, sesantun itu dakwah Rasulullah SAW di Makkah, tetap aja Rasulullah dibilang apa? Dibilang enggak. Jadi tokoh-tokoh Quraisy datang ke Abu Thalib dan berkata, "Ya Abu Thalib, keponakanmu ini sudah mencela nenek moyang kami. Sudah mencela budaya nenek moyang kami. Sudah mencela Tuhan-Tuhan kami." Ini tokoh-tokoh Quraisy bilang ke Abu Thalib seperti ini. Jadi Rasulullah kenapa bisa mencela nih? Ya, Rasulullah bisa mencela. Rasulullah mendakwakan tauhid. Sudah dengan yang paling santun. Ya, maksudnya enggak disampaikan al-haq baru dikatakan hikmah gitu. Ya, apa sih definisi hikmah dalam berdakwah itu? Hanya ngajak yang baik saja dan meninggalkan an-nahyu anil munkar baru dikatakan hikmah. Kan itu ustadz yang paling disukai kan apa? Yang hanya beramar ma'ruf, ya. Yang paling nggak disukai yang an-nahyu anil munkar. Ini syirik, ini kufur, ini bid'ah, ini batil. Itu nggak suka tuh. Nah, mereka para nabi diusir. Mereka para nabi mau dibunuh. Ada sebagian mereka dibunuh, dipenjara seumur hidup. Rasulullah mau dipenjara seumur hidup. Apakah karena tidak hikmah Rasulullah menyampaikan? Bukan, karena Rasulullah menyampaikan al-haq. Ya, karena Rasulullah menyampaikan al-haq itu yang dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mau dibunuh, mau dipenjara seumur hidup, mau diusir? Ya. Nah, jadi ketika seorang dia tahu al-haq, maka pegang syarat-syaratnya. Wal yajtahid ay ya'tasim fi kulli babin min abwabil ilmi bi aslin ma'thur anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatashabba alaihi mimma qad ikhtalafa fihi nas falyad'u bima rawahu muslim, masyaallah. Kemudian bersungguh-sungguhlah dia untuk menjaga di setiap bab-bab ilmu itu ada sumbernya. Jadi kalau diistilahkan, setiap kita berpijak dalam agama ini harus ada dalilnya. Ya, kalau ulama dulu mengistilahkan, kalau nggak ada dalil ngegaruk, jangan ngegaruk. Tuh. Kalau menggaruk cara garuk itu harus pakai dalil, pakai dalil tuh. Jadi jangan berijtihad dalam menggaruk. Ya, tapi kan nggak ada ya, nggak ada garuk harus ardon la tulan. Maksudnya ardon la tulan tahu nggak? Jadi para ulama pun khilaf seperti misalnya bagaimana cara baik dalam bersiwak. Ardon au tulan. Ardon itu gini, tulan itu gini. Ardon itu ke sisi kanan kiri ketika sikat gigi ya, atau atas bawah. Nah, seperti itu dibahas oleh para ulama. Nah, setiap agama
yang kita yakini, yang kita lakukan dari ibadah, yang kita jadikan muamalah, yang kita jadikan akhlak, harus ada sumber dalil dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa idza ishtabaha alaihi mimma qad ikhtalafa fihi nas. Dan kalau seandainya tersamarkan oleh dia karena banyak perbedaan para ulama nih, pendapat para ulama nih. Pendapat para ulama seakan-akan semuanya benar semua nih. Ya karena memang dia tidak bisa merojihkan. Misalnya wanita hamil dan menyusui, apa yang rojih bagi dia di siang hari bulan Ramadan ketika tidak bisa mereka untuk berpuasa? Apakah bayar fidyah atau mengqadha puasa? Ada 5 pendapat ulama. Ada yang mengatakan fidyah dan qadha. Ada yang mengatakan dia tidak fidyah, tidak dia qadha. Ada yang mengatakan cuman fidyah saja. Wanita yang menyusui fidyah dan qadha. Wanita yang hamil hanya mengqadha saja. Pendapat yang kelima hanya mengqadha saja. Ya, karena lebih cenderung pendapat yang kelima ini. Nah, misalnya kita nggak bisa nih menentukan mana yang lebih benar, mana yang rojih. Kita nggak tahu. Semua pakai dalil-dalil kayak tadi misalnya mana mata pencarian yang terbaik. Ada yang mengatakan berdagang, ada yang mengatakan bertani, ada yang mengatakan memproduksi. Kita nggak tahu mana yang lebih rajih nih. Dan kita bisa menempuh 3 hal ini misalnya. Kita kalau seriusi pertanian bisa, seriusi perdagangan bisa, produksi bisa nih. Kita ingin yang terbaiknya yang mana misalnya. Ya, baik. Apa yang harus kita lakukan? Kata Syekhul Islam, falyad'u, maka doa kepada Allah. Subhanallah ya. Terkadang kita lupa dari Allah. Ya, seakan-akan kita sudah menguasai ilmu usul fikih kita, ilmu mustalah hadis kita, ilmu nahwu kita. Jadi kayak gini, untuk kita merojihkan satu pendapat, kita pakai 3 ilmu ini. Ana ulangi lagi, ilmu lughah yaitu mencakup nahwu, shorof dan balaghahnya. Kemudian ilmu usul fiqh ya, masuk ya bisa juga qawaidul fiqhiyahnya juga. Kemudian ilmu mustalah hadis. Jadi masing-masing dalil yang dipakai oleh 3 pendapat oleh 3 ulama. Periksa dulu nih hadisnya nih, hujahnya. Sahih semua enggak? Oh, ternyata sahih semua. Kita periksa masing-masing hadisnya sahih semua. Kita pakai ilmu apa di sini? Ilmu mustalah hadis. Kemudian benar enggak pendalilan mereka? Bahasa itu memang benar enggak Rasulullah itu mengatakan seperti itu? Benar enggak secara ilmu nahwu? Benar enggak selama ilmu sharaf? Benar enggak selama ilmu balaghah? Gitu ya. Benar enggak secara masing-masing ilmu bahasa itu? Oh, benar semua. Nah, baru kita beralih dengan ilmu usul fikih nih. Nah, mungkin ada yang nasikh mansukh, ada yang am atau khas, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang mantuk atau mafhum. Nah, di sini dengan tiga ilmu ini kita bisa merojihkan pendapat ulama mana yang benar, gitu ya. Nah sekarang terkadang seorang hebat, dia merasa menguasai 3 ilmu ini, ya, dan dia lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah kekeliruan yang paling besar. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, falyad'u, doa. Kalau engkau melihat perbedaan pendapat para ulama, yang pertama kali engkau lakukan berdoa kepada Allah. Ya, jadi Allah yang meneguhkan hati kita. Kita kan asalnya bimbang nih, yang mana ya, qadha atau enggak ya. Itu kan setiap tahun anak ditanya seperti itu. Itu juga pertanyaannya lagi. Nah, jadi kadang ragu, kadang yang membuat hati kita kokoh siapa? Allah. Ya. Nah, berdoa dengan doa apa? Fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah kana yaqulu idza qama yusalli minal lail. Rasulullah SAW itu beliau mengucapkan ketika bangun untuk sholat tahajud. Malah ketika sholat tahajud Rasulullah baca doa ini ya, doa iftitah atau doa istiftah dalam sholat tahajud ini terus. Allahumma, apa doanya? Ya udah. Apa doa istiftah ketika sholat tahajud? Ya? Itu mah umum. Allahumma baini itu umum. Bahkan itu lebih pada sholat wajib. Ya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, diammu antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah, apa yang kau baca? Kata Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya. Kalau ini pas surat tahajud nih, bangun tidur berwudu,
takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini doa yang pertama kali dibaca ketika sholat tahajud. Rasulullah khususkan doa ini di sholat tahajud, sholat taraweh nih, nanti malam. Apa? Imam. Masya Allah, memang imam nih. Ya. Ya, jadi kalau bisa kita hafal, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu yakhtalifun ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi dia minta betul-betul diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat al-haq. Dari banyak perselisihan, perbedaan dalam kehidupan keseharian, kita minta dituntun terus oleh Allah mana yang benar itu. Ya, karena semua orang aku benar. Nah, kita baca ya terjemahannya. Allahumma rabba Jibril. Ya Allah, Engkau adalah Rabbnya Jibril. Engkau adalah Rabbnya Mikail. Engkau adalah Rabbnya Israfil. Kenapa kok Rasulullah sampai bertawasul dengan menyebut rububiyah malaikat Jibril, Mikail dan Israfil? Rububiyah berarti yang mencipta, yang mengatur, ya, yang memiliki. Jibril, Mikail, Israfil. Kenapa? Karena Jibril yang membawa kehidupan hati, wahyu. Karena Mikail yang membawa kehidupan alam semesta ini. Apa itu? Hujan, angin, embun, buah-buahan, panen. Itu diwakilkan kepada siapa? Mikail. Kemudian Israfil, dialah yang menghidupkan manusia setelah manusia apa? Mati itu. Ya, wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiup di kali kedua oleh Israfil, semuanya bangun. Semuanya bangkit berdiri. Jadi 3 malaikat yang membawa kehidupan, ya. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahada, engkau yang tahu perkara-perkara gaib dan perkara-perkara nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, engkau yang menghukumi hamba-hambamu apa yang mereka perselisihkan. Ihdini, nah ini. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Apa yang mereka perselisihkan tersebut? Tunjukkan aku kebenaran dengan izin-Mu ya Allah. Enggak bisa dengan kekuatan kita, akal kita, kehebatan kita, enggak bisa. Harus dengan izin Allah. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Engkau berikan hidayah kepada siapa yang Kau kehendaki. Ya, Engkau berikan hidayah siapa yang Kau kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, jadi berdoa. Fa inna Allah Ta'ala qad qala fi ma rawahu anhu Rasul ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian sesat kecuali yang aku kasih hidayah. Mintalah kalian hidayah kepadaku, aku kasih kalian hidayah." Nah, ini penting. Ya. Terkadang al-haq betul-betul kita lihat dengan mata kepala kita, ada di hadapan kita. Terkadang kita nggak bisa tunduk dengan al-haq tersebut karena hawa nafsu menguasai kita. Nah, bagaimana bisa hawa nafsu dalam hati kita ini dicabut, dihilangkan, dan kita tunduk pada kebenaran dengan kita berdoa. Kita minta pertolongan Allah. Ya, kita minta pertolongan Allah. Wa amma wasful kutub. Nah, sekarang kita masuk berapa menit lagi? Belum buka puasa kita kan? Masih lama. Wa amma wasful kutub wal musannifin faqad sami'a minna fi athna'il mudzakirin. Kita selesaikan aja. Ya, sedikit lagi. Sedangkan kitab yang dimaksud, ya, faqad sumi'a minna, ini pun sudah berulang kali kalian dengar dari saya, kata Syekhul Islam. Saya sering menyampaikan kitab-kitab terbaik. Ya, kita mah enggak dengar. Faqad sumi'a minna, katanya sudah didengar dari kami berulang kali. Di saat taklim berkali-kali, ana sudah sering sampaikan ini, kata beliau. Ya. Dan terkadang beliau bilangnya seperti ini. Ini sudah ana sampaikan dalam tulisan-tulisan ana yang lain. Nah, itu. Jadi apa? Syekhul Islam itu seakan-akan ya menyarankan coba kalian baca kitab-kitab saya yang lain. Nah, di situ disebutkan faidah, disebutkan kitab-kitab yang kalian
tanyakan itu. Nah, di sini oleh Syekh rahimahullah taala diperjelas. Wa ma fil kutub al-musannafah al-mubawwabah kitab anfa' min sahih Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Baik. Kalau ditanya kitabnya yang sudah tertulis, tersebar, ya, diterbitkan, dulu nggak ada penerbit, mereka dulu nyewa tukang tulis, ya, mereka dulu nyewa tukang nulis nih. Saya mau punya kitab Sahih Bukhari, ya udah nyewa satu orang untuk nulis Sahih Bukhari, kan nggak ada mesin cetak dulu. Memang kayak gitu. Terkadang ada yang jahat tuh tukang tulisnya, nah dia selipin satu kata, dua kata. Nah makanya ada kitab-kitab itu yang munaqqahah, musahhahah, ya, yang betul-betul dipilah mana yang salah, mana yang benarnya, mana yang ditambahkan, mana yang dikuranginya, kayak gitu. Ya tidak ada kitab yang ditulis sekarang ini al-mubawwabah. Mubawwabah itu yang diberi bab itu mempermudah kita untuk memahami hadis. Kalau Imam Muslim nggak ada babnya, di Sahih Muslim itu nggak ada babnya. Kalau kita baca beli kitab Sahih Muslim sekarang udah ada babnya. Tapi waktu Imam Muslim bikin itu nggak pakai bab karena beliau termasuk di antara ulama yang memakruhkan untuk menyela hadis Nabi SAW dengan ucapan manusia biasa. Jadi hadis saja, terus hadis saja, tapi berurutan luar biasa. Ya, masalah ini, kemudian masalah hadis yang berikutnya, hadis ini dimansuh oleh hadis yang berikutnya. Seperti itu, seakan-akan Imam Muslim itu berbicara gitu. Tetapi nggak ada ucapan Imam Muslim sedikit pun. Hanya kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabus shaum, kitabul hajj. Kayak gitu aja. Hanya kitab-kitab besar aja. Kalau untuk yang kecil-kecilnya nggak ada tuh. Nah, jadi bab yang ada di dalam Sahih Muslim itu dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang rajih boleh ya untuk menjelaskan. Ya, sebagaimana Ibnu Syihab pun menjelaskan dalam periwayatan hadis, hadisnya at-tahannus. At-tahannus itu apa? Kita nggak ngerti nih. Bahasa Arab yang jarang digunakan oleh orang Arab sendiri. Nah, kemudian dijelaskan, ditafsirkan dengan bahasa yang biasa didengar oleh orang Arab, oleh perawi. Jadi boleh diselipkan bahasa manusia di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dibuat bab sehingga mudah kita untuk memahami hadis adalah tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bermanfaat, ya, kata Syekhul Islam, lebih daripada Sahih Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Nah, jadi beli ya, selesai kita dari sini beli lagi. Ya, beli, penting itu. Ya, beli Sahih al-Bukhari. Kalau nggak salah sekarang harganya berapa? 160.000. Ya, itu mah yang bahasa Arab, yang nggak tahu yang terjemahannya berapa. Ya, 160.000 kita sudah dapat hadis-hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana enggak? Kitab terbaik, mau tahu seperti apa puasanya Rasulullah? Baca Sahih Bukhari. Mau tahu seperti apa wudhunya Rasulullah? Baca Sahih Bukhari. Mau tahu seperti apa sholatnya Rasulullah, hajinya Rasulullah? Baca Sahih Bukhari. Kita mau tahu sirah Nabi SAW? Baca Sahih Bukhari. Kita mau kitab tafsir terbaik? Baca Sahih Bukhari. Kita mau tentang fikih jual beli, fikih pernikahan, fikih makanan, fikih nadar, baca Sahih Al-Bukhari. Luar biasa. Ya. Nah, beliau pun nggak ngasal ini. Beliau menghafal 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis tersebut, beliau hanya pilih cuman 4.000 saja. Yang ada di Sahih Bukhari itu hanya 4.000 hadis saja. Dari 600.000 hadis. Beliau pilih hanya 4.000 yang beliau masukkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Bukan artinya beliau hanya mensahihkan 4.000 itu saja di Sahih Bukhari itu saja. Enggak. Beliau ada kitab namanya apa? Adabul Mufrad. Beliau ada kitab namanya Al-Qira'ah Khalfal Imam. Beliau ada kitab namanya Al-Khalq Af'alil Ibad. Beliau punya kitab namanya Ta'riful Kabir, Tarikhus Shaghir. Ya, kitab-kitab besar nih. Nah, banyak hadis-hadis yang sahih juga disebutkan dalam kitab-kitab beliau ini yang tidak beliau sebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Berarti apa? Hadis-hadis yang beliau sebutkan di Sahih Bukhari itu betul-betul sangat-sangat terpilih oleh beliau. Sebelum beliau menyebutkan, menuliskan di Sahih Bukhari, beliau sholat dulu 2 rakaat istikharah dulu.
Berarti kalau 4.000 hadis, berarti berapa kali sholat istikharahnya? Jadi istikharah jangan, terkadang nggak tetap juga, satu hadis nggak tetap dengan satu kali sholat istikharah. Berulang kali Imam Bukhari sholat istikharah agar kuat hati beliau untuk memasukkan hadis tersebut ke dalam sahihnya. Jangan pelit-pelit kita untuk sholat istikharah. Ini buang waktu, enggak. Ya, sholat istikharah enggak. Itu yang memudahkan seseorang. Coba ya, apa namanya? Imam Bukhari ini dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Imam Bukhari ini, ya sebelum meninggalnya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, perlindungan Allah, Allah tahu siapa yang jujur dari hamba-hambanya, nggak dipakai Sahih Bukhari, dibakar sama kita sekarang. Ya, dituduh Sahih Bukhari itu Jahmi, tahu Jahmi? Penganut paham Jahmiyah yang hanya menetapkan Allah, nama Allah itu satu, yaitu Allah saja. Sifat Allah itu satu, wujud saja. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, yang mengatakan manusia tidak punya kehendak, Jabriyah. Semua yang dilakukan maksiat yang dilakukan oleh manusia itulah yang Allah cintai, nggak ada masalah. Bahkan iman itu cukup dalam hati, nggak perlu diucapkan, nggak perlu sholat, nggak perlu iman. Ngeri kan? Dituduh Imam Bukhari seperti itu. Imam Bukhari nggak seperti itu. Ya, sebelum matinya beliau masih terkena fitnah itu, tuduhan-tuduhan keji tersebut. Tapi Allah yang menjaga beliau, sekalipun dituduh macam-macam, ya tapi Allah tahu siapa yang jujur. Ya. Lakin huwa wahdahu, apa kata Syekhul Islam? Tetapi Sahih Bukhari saja yang antum jadikan rujukan untuk beragama nggak cukup. Ya, kita Arba'un Nawawi aja karena nggak selesai ya. Ini beliau mengatakan nggak cukup. Kita baca Sahih Bukhari saja, subhanallah. Kalau anda dengar Syekh Saleh Al-Syekh sekarang jadi mursyid untuk kerajaan Arab Saudi, asalnya Wizaratul Auqaf itu beliau yang pegang, Kementerian Agama beliau yang pegang asalnya. Kemudian diangkat lebih tinggi lagi kedudukan beliau, namanya Syekh Saleh Al-Syekh. Dan anak dulu paling sering dengar kajian kalau apa namanya kaset dulu ya, pakai kaset ya. Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, dan kemudian Syekh Abdul Rahman. Ini yang sering Anda dengar tiga syekh ini. Nah, Syekh Saleh Al-Syekh beliau menyampaikan, kami dulu belajar itu ya, ini kitab-kitab Sahih Bukhari yang tebal-tebal gini. Kalau sekarang dulu mah cetakan 3 jilid. Itu diselesaikan dalam waktu 2 hari. Dalam waktu 3 hari. Sunan Tirmidzi berapa ribu hadis tuh? 2 hari cuman bacanya. Beliau sendiri datang ke Syekh Syekh Abdul Razak Al-Afifi kalau tidak salah ya, di salah satu ulama senior di zaman Syekh bin Baz juga. Nah, Syekh Abdul Razak Al-Afifi atau saya lupa. Nah, Syekh Saleh Al-Syekh bertanya, "Ya Syekh, saya mau mendalami ilmu bahasa, apa yang kau wasiatkan untuk saya baca Lisanul Arab." Lisanul Arab segini kita, kamus dibaca. Ya Syekh, kata Syekh Saleh Al-Syekh ini, sekarang masih ada beliau. Mungkin kemungkinan pengganti Syekh Mufti itu beliau nanti. Ya, karena hebat ilmu beliau ini. Ya Syekh, Lisanul Arab itu mujalladat, maksudnya berjilid-jilid. Ya, enggak kecil, enggak setipis ini. Ya udah dagang aja kata Syekh. Ya udah dagang aja, enggak usah belajar katanya. Nah, kata Syekh Abdul Razak Afifi itu rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau baca tuh dalam waktu 1 pekan. Nah, ya. Dan ada dekan Fakultas Akidah di Jamiah Islamiyah sebelum Syekh, tadi ada bilang sebelum Syekh Muhammad Aman Al-Jami adalah Syekh Muhammad Khalil Harras. Itu ulama besar di Mesir, S3-nya, disertasinya mau membantah Syekhul Islam tentang pernyataan Syekhul Islam tidak boleh belajar ilmu filsafat. Beliau ini di bidang filsafat nih, di Al-Azhar, Kairo. Ya, S3-nya bidangnya filsafat, ilmu filsafat, dan mau membantah Syekhul Islam tentang larangan belajar ilmu filsafat. Dibacalah kitab-kitab, udah maghrib. Udah ya. Qadarullah nggak selesai. Tapi udah selesai, dikit lagi sih. Nah, habis waktunya.
Nah, kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.